Ya, Shalom, warga kerajaan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah online GB Rock Batu Karang Merauke pada hari ini. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Atas untuk pernyataannya, kebaikannya selama seminggu ini dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita sendiri. Ya, Dia selalu beserta kita. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Dia yang layak mendapatkan pujian dan hormat. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
worship you. Kami menyembahmu. Oh, haleluya. Sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship. Oh, I worship Your holy name. Oh Lord, I worship Your holy name. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan hadir dalam hidup kami hari lepas hari. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang boleh berlaku dalam hidup kami. Firman-Mu yang tetap menopang kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh ada saat ini Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini kami telah memuji, menyembah Engkau, kami telah memuliakan nama-Mu. Kami butuh firman Tuhan pagi hari ini untuk menopang kami, untuk menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami untuk kami melangkah. Engkau buka mata hati kami Tuhan, supaya kami tahu kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah dari hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, dan kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pagi ini mau menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah-rumah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar, kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong setiap kita dan memberikan kekuatan yang baru bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita buka firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu bisa buka Alkitab masing-masing di rumahnya. Ya, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang kelima, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baru baca adalah surat Rasul Paulus
dengan ilham daripada Allah, pewahyuan daripada Allah. Ditulis, ditujukan kepada jemaat di Korintus. Paulus mengalami putus asa ketika mengalami masalah, yaitu beban yang begitu berat. Beban yang berat dalam pelayanan, juga beban yang berat dalam dirinya, yaitu sakit penyakit yang dialami sampai ia meninggal dunia. Jadi Paulus juga mengalami keputusasaan karena beban yang berat dalam pelayanan maupun kehidupan pribadinya. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya iman kita tidak kandas sekalipun mengalami beban yang begitu berat dalam hidup ini. Bagaimana iman kita tidak menjadi luntur sekalipun kita mengalami persoalan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, kita harus fokus, bergantung dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus fokus, bergantung dan percaya kepada Tuhan? Sebab Tuhan itu adalah Bapa kita. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang tua di dunia, kita tidak akan memberikan beban kepada anak kita melebihi kekuatan yang bisa mereka pikul. Itu orang tua di dunia. Bapa di sorga melebihi Bapa di dunia ini. Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, supaya iman kita tidak kandas sekalipun mengalami beban yang begitu berat dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus fokus, bergantung dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita tidak menjadi kandas, Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa yang sukar ini. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita tidak kandas sekalipun mengalami beban yang begitu berat dalam hidup ini. Tuhan sebagai Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan. Artinya bahwa hanya oleh belas kasihannya kita layak menerima pemulihan. Oleh belas kasihannya, oleh kasih sayang Tuhan, kita berhak untuk menerima berkat dan kemenangan. Juga sebagai Bapa sumber penghiburan, artinya Bapalah yang menghibur setiap kita di dalam segala penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Seberat apapun beban yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, ada pribadi Roh Kudus yang selalu menolong. Ada pribadi Roh Kudus yang selalu menghibur setiap kita. Kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi persoalan hidup ini. Kita bukanlah orang yatim piatu, karena ada Roh Allah diam dan tinggal dan menyertai setiap kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke sorga, tapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan memberikan dan mengutus satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari yang jahat ini, di masa-masa sukar hari-hari ini, mari setiap kita lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan. Masuklah di dalam doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman, memperkatakan firman, melakukan firman, menghidupkan firman. Kenapa? Karena ketika kita lakukan ini, Bapak Ibu Saudara, iman kita yang lemah akan dikuatkan. Iman kita yang lemah akan dibangkitkan. Mungkin ada di antara kita yang ingin mundur, ingin berhenti, sudah berputus asa. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Bangun keintiman dengan Tuhan, kita akan dikuatkan kembali. Mari kita bersama-sama kembali meminta pengurapan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita dan berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bukan hanya dipelajari, Roh Kudus ingin dikenali.
Kenali pribadi Roh Kudus. Semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan semakin mengenali pribadi Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagaimana supaya iman kita tidak kandas. Sekalipun mengalami beban yang begitu berat dalam hidup ini. Yaitu supaya kita mengingat Allah yang telah melakukan kebaikan dan pertolongan bagi hidup kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 yang kita baca tadi, dikatakan demikian, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Untuk apa kita mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Supaya dalam hidup kita muncul dan kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Ketika ada pengharapan kembali, maka akan muncul pengharapan bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan dan ada jalan keluar atas setiap masalah kehidupan kita. Kalau dari generasi ke generasi, Alkitab bercerita tentang pertolongan Tuhan bagi umatnya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak berubah. Kesetiaannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Janganlah kita meragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Kalau belasan tahun yang lalu Dia pernah tolong kita. 1 tahun yang lalu Dia pernah tolong kita. Mungkin 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, bahkan 1 jam yang lalu Dia pernah tolong kita. Ingat dan jangan lupakan Tuhan. Hari ini dan hari-hari ke depan, Dia akan tolong kita semua. Dan saya percaya Dia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya iman kita tidak kandas sekalipun mengalami beban yang begitu berat dalam hidup ini. Allah mempunyai rencana melalui setiap kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal pertama, dikatakan demikian, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, dalam keadaan sukakah, dalam keadaan dukakah, penuh tawakah atau tangisankah, di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai rencana dan tujuan yang mulia dalam hidup kita. Oleh karena sekalipun dalam hempasan badai masalah apapun, kita akan terus fokus dan berpengharapan kepada Tuhan. Ingat bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Sekalipun berbagai badai masalah datang menghampiri hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena Allah berjanji dan Dia akan menggenapinya. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dikatakan demikian, saya akan menceritakan kisah seorang Daud, tokoh Alkitab yang bernama Daud. Dikatakan demikian di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang gembala domba yang penampilan luarnya tidak menarik, badan kecil dan tidak nampak layak untuk menjadi seorang prajurit. Baju perang Raja Saul terlalu besar buatnya dan membuat dia tidak bisa berjalan. Nabi Samuel tidak memperhitungkannya ketika membandingkannya dengan kakaknya yang nampak berbadan kekar dan perkasa. Tapi Daud memiliki hal yang berbeda, yang tidak dimiliki kakak-kakaknya. Bahkan tidak dimiliki semua prajurit Israel dan Raja Saul.
Apa yang Daud miliki, Bapak Ibu Saudara, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu iman yang luar biasa kepada Tuhannya. Ia percaya kepada kuasa Tuhan, lebih besar dari segala sesuatu dan sanggup mengatasi segala masalahnya. Goliat yang berbadan besar, Goliat yang bertubuh besar, bertubuh raksasa, berdiri di hadapannya. Tapi nyali Daud tidak menjadi kecil. Nyali Daud tidak menjadi ciut. Dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi kemudian dengan Daud? Ia mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah pelempar batu. Itu semua terjadi karena Tuhan yang menolong. Oleh karena melihat imannya yang teguh dan sungguh percaya kepada Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kadang ada masalah yang nampaknya sangat besar dan mengancam kita. Masalah itu bagaikan Goliat yang berdiri mencemoohkan dan hendak mengalahkan kita. Tapi ingat saudara, jangan takut dan jangan putus pengharapan. Jangan iman kita menjadi kandas. Kuatkan hati dan bangun iman kita kepada Tuhan. Kalau kita bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri, jelas kita tidak akan mampu. Jelas iman kita akan kandas. Jelas kita akan menyerah. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memampukan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Roh Tuhan sanggup mengatasi semua masalah kita. Dengan roh Tuhan kita sanggup menghadapi Goliat di depan kita, yang menghadang kita. Bersama Tuhan kita akan hidup di dalam kemenangan. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi, bukan iman sebesar gunung memindahkan gunung. Atau iman sebesar gunung memindahkan biji sesawi. Tapi Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hari-hari ini iman kita mulai kandas karena tekanan masalah di hadapan kita? Adakah iman kita mulai lemah karena persoalan yang kita hadapi? Saat ini saudara, Tuhan mau kita bangkit kembali. Ingat kasih dan kuasanya. Tuhan Yesus ada bersama kita dan sanggup memberikan pertolongan yang kita perlukan. Bagian kita adalah beriman dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan untuk berkarya dan menyatakan kuasa dan kasih-Nya, mujizat-Nya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kuatlah dalam iman dan jangan takut, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun masalah dan persoalan kita hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingat bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita supaya kita hidup berkemenangan. Mari terus fokus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan percaya rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan tiap-tiap kita. Saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar hari-hari ini, iman kami tidak menjadi kandas. Iman kami tidak menjadi luntur. Iman kami tidak menjadi lemah. Tapi biarlah kami terus bergantung kepadamu.
Dalam firman-Mu terus menopang setiap kami Tuhan. Supaya kami terus hidup berpengharapan di dalam Engkau. Kuatkan kami, teguhkan kami. Dan kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Anugerahi kami Tuhan dalam hidup yang kami jalani hari-hari ini dengan berkat kemurahan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hosti dan anggur. Ya, kita akan hari ini bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa supaya persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan ini membawa berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bila Engkau memberkati hosti, roti di tangan kami dan cawan di tangan kami sehingga persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Kalau ada roti juga bisa diangkat Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita imani bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa hosti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan kita imani bahwa ini adalah darah Tuhan. Kita bersekutu dengan darah Tuhan, darah perjanjian. Karena dengan darah yang tertumpah, darah yang tercurah, dosa kita diampuni, dosa kita disucikan. Dan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah kita bahwa cawan di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah hari ini kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Yang lama telah berlalu tapi yang baru sudah tercipta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh darah-Mu kami disucikan dari setiap pelanggaran kami. Dosa kami diampuni dan kami menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu Saudara sekalian mau mengembalikan perpuluhan atau persembahan dapat dan transfernya melalui Bank Mandiri dan Danamon melalui rekening yang akan tertera di bawah ini. Dan juga dapat membawanya ke gedung gereja mulai dari hari Senin sampai Kamis dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya, terima kasih atas persembahannya dan dukungannya untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.
Shalom warga kerajaan dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat. Pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya. Tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya corona recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah, kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak keberatan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit, berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Tetap percaya Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini menerima berkat Tuhan, kami berdoa, kami rindu Tuhan, berdoa bagi bangsa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilawat Tuhan, bangsa Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ada jalan keluar, ada solusi di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada kebangunan rohani terbesar terjadi atas bangsa kami Tuhan. Ada banyak orang disembuhkan dari setiap sakit, khususnya COVID-19, mereka dijamah, disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan yang ada, mulai dari presiden Tuhan sampai jajaran yang terbawah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau turun tangan, campur tangan, menolong, memberikan hikmat bagi mereka untuk setiap keputusan yang diambil. Biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati kota kami Merauke ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Merauke Tuhan mengalami kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Setiap orang Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, khususnya penyakit COVID-19, mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tertular lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, tapi semua pasien yang ada, semuanya disembuhkan, semuanya dijamah, semuanya dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ekonomi diberkati oleh Tuhan, kehidupan masing-masing kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, cukupkan segala kebutuhan kami, khususnya umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, apapun yang pergumulan mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah menghadapi situasi yang ada ini Tuhan. Iman kami tidak kandas Tuhan, tapi iman kami semakin hari makin dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kami senantiasa mengandalkan Engkau, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya kami disertai oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami diluputkan dari segala mara bahaya, mara petaka, segala penyakit sampar akan melewati kami, tidak akan memenuhi, tidak akan menjangkiti kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami mau
mohonkan berkat yang daripadamu Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dan mau hidup dengan iman bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.